Halo anak-anak semua, kita lanjutkan hari ini pelajaran dengan materi pewarnaan rambut. Nah, di sini Ibu akan sampaikan materi tentang dasar-dasar pewarnaan rambut serta teori-teori yang harus kalian pahami sebelum melakukan pewarnaan rambut pada model. Nah, sekarang kita awali dengan warna dasar rambut. Pada rambut setiap manusia itu terdapat pigmen warna atau pigmen warna dasar yang membuat rambut itu menjadi berwarna coklat atau coklat lebih gelap atau coklat lebih terang seperti itu. Nah, pigmen-pigmen yang ada di dalam rambut itu adalah warna dasar biru, merah, dan kuning. Ya, biru, merah, dan kuning. Nah, warna biru, merah, dan kuning ini bila kalian campurkan dengan jumlah yang sama, misalnya 2 tetes warna biru, kalian tambahkan dengan 2 tetes warna merah, serta 2 tetes warna kuning, itu akan menghasilkan warna coklat. Ya, itu akan menghasilkan warna coklat. Kemudian kita lanjutkan pada level warna. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa warna coklat yang dihasilkan dari pigmen warna rambut merah, kuning, dan biru itu akan menghasilkan warna coklat yang bervariasi ya. Ada coklat yang lebih gelap atau ada coklat yang lebih terang. Nah, seperti yang sudah dicantumkan pada slide PowerPoint ini, warna coklat yang didapat dari pencampuran warna dasar rambut adalah tak terbatas. Nah, di sini bisa kalian lihat di sebelah kanan itu ada pengklasifikasian 10 level sistem penomoran warna. Mulai dari nomor 1 itu adalah warna yang paling gelap yaitu black. Kemudian nomor 2 darkest brown. Nomor 3 dark brown. Nomor 4 brown. Nomor 5 light brown. Nomor 6 dark blonde. Nomor 7 blonde. Nomor 8 light blonde. Nomor 9 very light blonde. Dan nomor 10 lightest blonde. Nah, dari 10 warna ini bisa kalian baca sendiri dan kalian harus hafalkan karena kalian harus benar-benar paham dan harus benar-benar tahu untuk bagaimana caranya kalian memahami cara memilih nomor untuk warna klien kalian nanti seperti itu ya. Jadi 10 level sistem penomoran ini kalian harus benar-benar hafal. Nah, di mana mengapa warna ini ada dari black sampai lightest blonde? Nah, jadi semakin sedikit kandungan pigmen yang ada di dalam rambut, itu warna rambut itu akan menjadi semakin terang. Begitu pula bila pigmen itu sudah sama sekali tidak bekerja, maka rambut itu akan menjadi rambut uban atau berwarna putih. Ya, atau tidak berwarna seperti itu. Nah, jadi semakin banyak pigmen yang terkandung di dalamnya, maka akan semakin gelap warna rambut itu. Semakin sedikit pigmen yang terkandung di dalamnya, maka akan semakin terang warna rambut itu. Begitu ya. Mungkin nanti akan Ibu berikan ilustrasi berupa video dengan menggunakan pewarna makanan yang akan Ibu campurkan dengan menggunakan air. Nanti akan Ibu share videonya kepada kalian. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kalian harus dan wajib menghafalkan 10 level sistem penomoran. Nah, untuk lebih mempermudah kalian menghafal atau mengingat, kalian cukup mengingat 3 kode yaitu 1, 4, dan 7 dalam ingatan kalian. Nah, cara mengingatnya seperti ini. Kita anggap 10 level penomoran warna ini adalah 10 orang bersaudara di mana mereka duduk di tangga yang bertingkat 10. Seperti itu ya.
Jadi 10 saudara ini duduk di tangga dan yang duduk paling bawah itu adalah yang paling tua, serta yang duduk paling atas itu adalah yang paling muda, seperti itu. Nah, mengapa 1, 4, dan 7? Nah, di sini Ibu jelaskan. Nomor 1 itu adalah warna yang paling tua, yaitu black. Nomor 4 itu adalah warna brown. Nah, di bawah brown itu ada dua saudara yang lebih tua duduk di bawahnya, yaitu darkest brown dan dark brown. Dan ada satu saudara yang lebih muda duduk di atasnya, yaitu light brown. Nah, sedangkan nomor 7 itu adalah blonde, di mana di bawahnya ada duduk satu saudaranya yang lebih tua, yaitu dark blonde, dan 3 saudaranya yang lebih muda, yaitu light blonde, very light blonde, dan lightest blonde. Jadi untuk mengingatnya lebih mudah mengingat, kalian bisa menghafalkan 3 kode 1, 4, dan 7 sehingga kalian akan lebih mudah menghafal warna yang lain. Nah, lalu kita lanjutkan pada pangkal dan batang rambut ya. Jadi pernah nggak sih kalian perhatiin di rambut teman kalian, kok bagian atas-atasnya itu lebih gelap ya, terus warna bawah-bawahnya lebih terang padahal rambutnya belum pernah diwarna seperti itu. Nah, jadi apa yang kita lihat pada bagian batang rambut itu memang benar. Level warna rambut di akar atau maksudnya ini pangkal rambut itu berbeda dengan level warna rambut di batang hingga ujung rambut. Di mana biasanya di bagian pangkal atau dekat dengan akar itu rambut akan terlihat lebih gelap, lebih sehat, dan di level warna di batang hingga ke ujung itu rambut terlihat lebih terang atau lebih kuning atau lebih kering seperti itu ya. Jadi itu disebabkan oleh oksidasi. Nah, oksidasi itu akan kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Baik, terkait dengan oksidasi, kita lanjutkan pada lightening. Nah, apa sih itu lightening? Lightening itu ada dua. Yang pertama adalah proses lightening secara alamiah, dan yang kedua itu secara kimia ya. Jadi Ibu ulangi, proses lightening itu terjadi karena dua hal. Yang pertama karena alamiah dan yang kedua karena proses kimia. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan adalah proses lightening secara alamiah. Nah, proses lightening secara alamiah inilah yang menyebabkan warna rambut kalian yang baru tumbuh berbeda dengan warna rambut kalian yang sudah panjang di bawahnya. Ya, hal itu disebabkan oleh udara, kemudian air, kelembaban, dan sinar matahari. Ya, apalagi orang-orang yang berada di dekat pantai seperti kita di Bali, itu biasanya banyak orang yang tanpa melakukan pewarnaan rambut, ujung rambutnya agak terlihat orange, agak terlihat kekuningan, agak terlihat kemerahan, seperti itu. Hal itu terjadi karena proses lightening alamiah, yaitu karena adanya pengaruh oksigen atau udara, kemudian kelembaban, air, dan sinar matahari. Nah, lalu bagaimana dengan lightening dengan proses kimiawi? Jadi lightening dengan proses kimiawi ini adalah lightening yang dilakukan dengan menggunakan kosmetika atau sengaja dibuat untuk mencapai warna-warna tertentu. Nah, karena sekolah kita SMK Negeri 3 Denpasar merupakan salah satu sekolah yang terdaftar dalam Hairducation bersama L'Oreal. Jadi di sini contohnya Ibu berikan contoh-contoh kosmetika untuk lightening secara kimiawi dengan produk L'Oreal ya. Jadi di sini ada Oksidan, kemudian ada Blonde Studio, ini adalah bleaching, kemudian Evasor ini juga salah satu produk bleaching, kemudian ada Majirel atau Majirose ini, di sini ini adalah merupakan tube warna dari produk
Nah, lalu pada slide ini ditampilkan lightening dan undercoat. Nah, apa itu undercoat? Undercoat itu adalah warna yang muncul setelah terjadinya proses oksidasi, ya. Warna yang ada setelah terjadinya proses oksidasi, baik itu secara alami maupun secara kimia, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat di kolom sebelah kiri itu terdapat 10 penomoran warna dasar rambut, kemudian yang di sebelah kanan itu ada 10 juga penomoran warna undercoat, seperti itu ya. Undercoat itu kenapa dari bawah itu red, seperti itu, kemudian baru red, orange, yellow, jadi begini. Pada dasarnya warna rambut itu bukan hanya satu warna solid saja seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi di bagian atasnya itu masih warna alami rambut, bagian bawahnya sudah terkena oksidasi. Jadi rambut juga memiliki pigmen warna yang bervariasi. Pada rambut yang berwarna hitam atau coklat gelap itu tersembunyi pigmen berwarna merah yang baru akan terlihat atau yang baru warna merah ini akan muncul setelah terjadinya proses lightening. Ya, proses lightening ini bisa menggunakan bleaching seperti itu, ya. Oleh karena itu, rambut yang di bleaching bisa mengeluarkan warna merah atau orange setelah terpapar atau setelah terkena atau setelah teraplikasikan produk kimia yang kita gunakan. Ya, warna rambut diubah ke tahap pigmen selanjutnya ke warna kuning sampai level yang paling kuning seperti itu dengan menggunakan bleaching juga. Jadi harus berkali-kali ya. Jadi baru mengalami sekali proses bleaching itu warnanya merah. Yang rambutnya lebih bandel ada yang sampai 2 kali, ada yang sampai 3 kali, kemudian ditimpa lagi dan diaplikasikan lagi bleaching, itu akan muncul warna red orange, begitu juga orange, yellow, light yellow, dan lightish yellow, seperti itu ya. Jadi bisa kalian pahami bahwa warna dari undercoat ini muncul karena sudah mengalami proses oksidasi. Nah, kemudian yang harus kalian pahami serta kalian hafalkan lagi adalah warna pantulan. Di sini bisa kalian lihat bahwa warna pantulan itu didapat dari warna dasar atau warna primer seperti biru, merah, dan kuning tadi dicampurkan ya, sehingga akan membentuk warna ada biru dicampur dengan merah membentuk warna ungu, kemudian merah dicampur dengan kuning membentuk warna orange, kuning dicampurkan dengan biru membentuk warna hijau, kemudian warna merah, orange, dan ungu dicampurkan membentuk warna yang namanya mahogani, seperti itu. Kemudian campuran dari seluruh warna ini membentuk warna mocha. Baik, tidak sampai di situ saja untuk warna pantulan ini bisa kalian lihat pada segitiga warna di sebelah kanan itu ada garis hitam yang membatasi antara warna yang atas dengan warna yang bawah. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bahwa warna pantulan rambut itu terbagi menjadi dua, yaitu pantulan hangat dan pantulan dingin. Di mana pantulan hangat saat terkena cahaya dia akan menyerap cahaya tersebut dan pantulan dingin dia akan memantulkan cahaya. Jadi seperti ini. Bila seseorang rambutnya itu dengan pantulan warna dingin, di bawah sinar matahari dia tidak akan tampak terlalu cerah atau ngejreng. Jadi dia terlihat soft karena cahaya itu diserap oleh warna pantulan rambut itu sendiri. Nah, sedangkan rambut dengan pantulan warna hangat itu akan memantulkan cahaya. Jadi dia akan terlihat lebih terang daripada di dalam ruangan. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan yang termasuk pada pantulan hangat dan yang termasuk pada pantulan dingin. Yang pertama pantulan dingin ya. Pantulan dingin itu di antaranya adalah titik 1 yaitu ash atau pantulan berwarna biru, kemudian titik 2 iridescent atau pantulan berwarna ungu, kemudian titik 7 matte yaitu pantulan berwarna hijau. Nah, kemudian pantulan yang berwarna hangat itu ada 3 juga. Yang pertama itu red,
titik 6 yaitu merah, kemudian titik 4 copper yaitu orange, dan titik 3 yaitu golden yaitu warna kuning ya. Nah, di sini mahogani titik 5, mahogani itu bisa masuk ke kategori hangat atau ke kategori dingin, tergantung dengan warna pantulan yang mengikutinya. Misal, ada warna 3.15 seperti itu atau 4.15. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa warna mahogani itu ikut dingin karena di sana ada warna nomor titik 1 seperti itu ya. Nah, kemudian begitu pula dengan mocha. Mocha itu adalah pantulan yang netral. Ya, warna pantulan yang netral tergantung pada warna pantulan yang dia ikuti atau yang mengikuti. Ya, jadi titik 8 itu adalah warna pantulan netral, bisa ke hangat, bisa ke dingin. Nah, masih ada lagi setelah warna dasar rambut yang ada tingkatan 10 bersaudara, kemudian warna undercoat yang harus kalian hafalkan juga, kemudian warna pantulan, kemudian pantulan hangat dan dingin. Kini selanjutnya kita lanjutkan pada warna penetral. Nah, apa sih itu warna penetral? Jadi seperti ini. Mengapa kalian perlu mempelajari undercoat? Ya, jadi saat kalian memasukkan atau memberi warna pada rambut, itu tidak sembarang memberi warna. Jadi kalian bisa memilih warna apa yang harus kalian gunakan sesuai dengan target yang diinginkan oleh model. Seperti itu. Nah, misalkan warna undercoat rambut model kalian itu merah. Merah, ya. Warna merah itu tidak ada dalam campuran warna hijau. Warna hijau itu kan campuran dari warna biru dan kuning. Nah, warna merah dari warna dasar merah, biru, dan kuning, warna hijau itu tidak mengandung warna merah. Jadi, warna hijau itu merupakan penetral warna merah. Seperti itu ya. Jadi, warna yang tidak terkandung di dalam campuran warna tersebut adalah warna penetral dari warna itu sendiri. Seperti itu. Nah, misalkan orange. Orange adalah campuran dari warna merah dan kuning. Warna penetralnya adalah biru, karena biru itu tidak ada di dalam warna orange, seperti itu. Kemudian contohnya lagi seperti ini. Kalian memiliki model dengan undercoat rambut warna merah. Ya, undercoat rambut warna merah. Kemudian, model kalian menginginkan warna rambut dengan pantulan matte. Ya, model kalian menginginkan pantulan warna rambut yaitu matte. Dia menginginkan saya pengen nanti nuansanya pantulan warna hijau seperti itu ya, atau matte seperti itu. Nah, bila kalian memberikan langsung warna matte saja, ya, memberikan langsung warna matte saja, misalnya 7.7 atau 6.7 seperti itu, warna yang muncul itu bukan pantulan matte atau hijau, melainkan adalah warna mocha atau netral. Ya, karena merah bertemu hijau itu akan menghasilkan warna netral. Seperti itu ya. Begitu juga dengan kuning. Kuning ya. Jadi kuning itu penetralnya adalah ungu, karena ungu itu adalah campuran dari merah dan biru, tidak ada kuning di dalamnya. Seperti itu ya. Bila model kalian undercoat rambutnya itu sudah berada di level yellow, light yellow, kemudian menginginkan warna ungu, ya, menginginkan warna pantulan ungu, itu bila kalian masukkan nomor 6.2 atau 8.2, itu hasilnya bukan akan ungu yang diinginkan, melainkan akan lebih netral dari yang diinginkan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi warna penetral itu adalah warna yang tidak terkandung dalam campuran warna tersebut. Seperti itu ya. Jadi hijau itu atau merah itu penetralnya hijau karena di dalam hijau tidak ada warna merah. Kemudian orange itu penetralnya biru karena di dalam biru itu tidak ada warna
karena di dalam orange itu tidak ada warna birunya, seperti itu. Nah, jadi untuk klien kalian atau model kalian yang mengeluh, saya ingin menghilangkan warna merahnya, jadi biar kelihatan natural atau biar kelihatan aman-aman aja gitu, nggak ada pantulan merah atau nggak ada pantulan orange kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai titik 7 untuk menetralkan. Ya, jadi warnanya akan menjadi mocha atau netral. Nah, setelah menghafalkan warna dasar rambut, level warna rambut atau warna dasar rambut, kemudian pantulan warna rambut, kalian jadi bisa mengenal atau bisa membaca bagaimana penomoran pada kotak tub warna yang kalian gunakan ya. Jadi di sini ada contoh 4.65. 4.65 ini, nomor 4 ini adalah level warna dasar rambut. Berarti 4 itu adalah brown, seperti itu ya. Jadi warna dasarnya coklat atau brown dengan pantulan. Jadi di belakang titik itu ada nomor 65 itu adalah warna pantulannya. Nomor 6 itu adalah pantulan yang dominan atau pantulan pertama, yaitu red atau merah, dan 5 itu adalah pantulan kedua atau pantulan yang mengikuti, yaitu mahogani. Seperti itu ya. Jadi nanti warna yang akan dimunculkan adalah warna rambut coklat dengan pantulan merah mahogani. Seperti itu. Nah, penomoran warna rambut itu tidak selamanya sederhana atau tidak selamanya seperti memiliki nomor yang berbeda-beda seperti tadi contohnya 4.65 seperti itu ya. Kadang kalian akan menemukan warna-warna seperti ini. Jadi 7.1 itu artinya blonde reflect ash. Jadi warna blonde dengan pantulan warna biru seperti itu. Nah, kemudian 7.01. Bila ada kata kosong atau angka kosong di depan angka 1, depan warna pantulan yang lain, itu kalian bacanya blonde soft reflect ash. Seperti itu ya. Jadi pantulan yang dihasilkan itu lebih soft. Kemudian 7.11, bila ada dua angka pantulan yang sama, itu kalian bacanya blonde deep reflect ash. Jadi warna yang dihasilkan itu pantulannya lebih dalam atau lebih gelap. Seperti itu. Kemudian 7.10, bila angka kosong di belakang angka 1, maka kalian membacanya adalah blonde intense reflect ash. Seperti itu. Jadi dia warna birunya itu akan lebih intens. Ya. Jadi bisa kalian pahami cara membacanya. Jadi satu angka di belakang titik itu kalian baca reflect. Kemudian atau misalnya angka yang berbeda bisa kalian baca reflect. Kemudian, bila ada angka 0 di depan angka selanjutnya, itu berarti kalian baca soft reflect. Kemudian, bila ada angka yang kembar, itu kalian baca deep reflect. Dan bila ada angka 0 setelah angka pantulan di depannya, itu kalian baca intense reflect. Nah, setelah kalian bisa membaca nomor warna, sekarang kita pelajari bagaimana cara mencampurkan tub warna dan oksidan. Jadi tub warna itu isinya belum tentu 50 mili ya. Jadi tub warna itu kemungkinan isinya 48 mili atau 49 mili atau bahkan 52 mili. Itu kalian harus timbang. Jadi perbandingan antara tub warna dan oksidan itu adalah 1:1,5 ya. Pencampuran tub warna itu 1:1,5 oksidan. Jadi bila kalian dapatkan 50 mili isi dari tub warna tersebut, maka kalian harus berikan 75 mili oksidan. Nah, misal dapatnya 48 Bu As, untuk oksidannya berapa? 48 dibagi 2 itu sama dengan 24. Jadi 48 ditambah 24 adalah 72. Jadi oksidannya adalah 72 mili. Seperti itu ya. Jadi oksidan itu adalah 1,5 dari timbangan tub warna yang kalian dapatkan.
Nah, sekarang sampai pada inti pembelajaran untuk bekal kalian praktek, yaitu teknik pewarnaan rambut. Nah, teknik pewarnaan rambut ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teknik pewarnaan rambut virgin, itu dilakukan pada rambut yang belum pernah melakukan pewarnaan atau belum pernah mengalami proses kimia sama sekali. Atau saja misalkan klien kalian sudah pernah mewarnai rambut 5-7 tahun yang lalu, kemudian semua rambut yang sudah pernah diwarna itu sudah terpotong, seperti itu ya. Jadi itu bisa disebut virgin juga. Kemudian yang kedua itu adalah teknik pewarnaan rambut regrowth. Jadi teknik pewarnaan rambut regrowth ini adalah pewarnaan rambut yang dilakukan pada rambut yang sudah pernah diwarna dan sudah mengalami penumbuhan rambut sepanjang 2 cm. Jadi biasanya klien atau model kalian ini mewarnai rambutnya itu rajin, jadi tumbuh dikit, rambutnya udah diwarnain lagi, tumbuh dikit, udah diwarnain lagi. Biasanya model-model yang kayak gini itu rutin datang ke salon 1-2 bulan, seperti itu ya. Jadi itu menggunakan teknik regrowth, jadi tumbuh rambutnya baru 2 cm. Ya, kemudian yang ketiga adalah long regrowth, hampir sama dengan teknik pewarnaan rambut regrowth. Jadi perbedaannya adalah seperti ini. Rambut long regrowth ini teknik pewarnaannya adalah digunakan pada rambut yang sudah mengalami proses pewarnaan bagian batang ke ujung dan sudah tumbuh lagi sekitar lebih dari 2 cm, misalnya 4 cm, 6 atau 10 cm atau bahkan 20 cm atau 30 cm. Biasanya hal ini terjadi karena klien yang jarang datang ke salon atau seperti masa pandemi saat ini itu kan banyak klien yang takut datang ke salon, jadi rambut yang tumbuh itu sudah panjang, seperti itu ya. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, teknik pewarnaan rambut itu ada 3 untuk yang dasar. Yang pertama adalah teknik pewarnaan virgin, yang kedua adalah regrowth, dan yang ketiga adalah long regrowth. Nah, pada slide-slide selanjutnya akan ditampilkan video-video di mana video ini Ibu ambil dari video pembelajaran atau video edukasi tim L'Oreal yang bisa kalian gunakan sebagai contoh untuk teknik-teknik pewarnaan rambut ya. Di sini ada contoh teknik pewarnaan rambut virgin dan regrowth. Untuk teknik pewarnaan rambut long regrowth akan Ibu tampilkan bagaimana langkah-langkah kerjanya nanti di bawah. Nah, pada slide ini akan menjelaskan bagaimana kalian bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Di gambar sebelah kiri itu ditunjukkan bagaimana kalian melakukan sectioning atau arah aplikasi ya. Arah aplikasi, jadi itu arah aplikasinya diagonal. Ya, kemudian di sebelah kanan kalian bisa baca, jika Anda melakukan aplikasi virgin, lakukan aplikasi dari tengkuk. Berarti dimulai dari partingan belakang bagian bawah. Kemudian, jika Anda melakukan aplikasi regrowth, lakukan aplikasi dari atas kepala. Jadi dari atas dulu, baru bagian belakang. Nah, di sini ada catatan, latihlah kecepatan Anda untuk dapat menyelesaikan aplikasi maksimal 20 menit untuk 4 section. Nah, section yang dimaksud di sini adalah parting, di mana kalian membagi rambut dalam jumlah besar itu menjadi 4 parting. Nah, jadi dari 20 menit itu masing-masing parting harus kalian kerjakan 5 menit. Selamat datang di L'Oreal Professionals Education Series bersama saya Indra Tanudharma. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup basic, tetapi penting untuk diketahui karena ini adalah dasar bagaimana kita mewarnai rambut, yaitu virgin application. Oke, untuk topik kita kali ini saya sudah bersama model saya, kali ini juga teman saya, Mutia. Hai Mutia. Halo. Oke, saya mau tanya dulu sama Mutia. Mutia terakhir kali warna rambut kapan? Oke, ya sekitar 4 tahun lalu, berarti rambutnya saya assume ini adalah sudah kembali menjadi virgin.
Dan memang adalah sesuai dengan topik kita kali ini, kita akan membahas mengenai atau tutorial step by step mengenai cara aplikasi rambut virgin. Nah, tadi saya udah konsultasi nih sama Mutia bahwa katanya di rumah sebenarnya Mutia itu banyak warna-warna bajunya sekitar warna biru, pink, berarti mencerminkan bahwa dia cocok sekali dengan warna ini ya. Dan tadi saya udah lihat ada warna nadinya ya, warnanya biru keunguan, memang memang sesuai sama apa yang dia bilang bahwa memang sesuai sama warna-warna itu. Jadi hari ini kita akan memilihkan warna untuk dia. Saya akan pilih dengan Inoa. Kita akan pakai dengan Inoa yaitu 5.25. Oke, untuk aplikasi Virgin ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah cara kita mengaplikasi. Bagian mana yang diaplikasi yaitu kita sisakan dulu 2 cm menjauh dari kulit kepala, kemudian kita aplikasikan dari tengah ke ujung, ya baru kemudian kita aplikasi di akar rambutnya. Kenapa? Karena di tengah ke ujung ini merupakan kutikula lama sehingga butuh waktu lebih lama untuk dia proses dan jadi warnanya. Sedangkan di akar, karena kutikula baru dan ada panas tubuh, sehingga warnanya akan lebih mudah jadi. Karena itu kita harus aplikasi dulu di tengah ke ujung dan baru ke akar. Dan karena rambut Mutia tadi saya sudah diagnosa levelnya ada level 4, kita pakai Inoa 5.25 dengan 20 volt. Kita hanya naik satu level. Inilah warna yang akan kita pakai. Hari ini adalah Inoa 5.25. Dan ya, karena kita hanya naik satu tingkat, berarti kita hanya akan pakai 20 volt. Mix Inoa. Inoa perbandingannya adalah 1:1 dengan oksidannya. Nah, karena kita keluar Inoanya adalah 58 gram, maka oksidan yang kita akan pakai juga harus 58 gram. Sekarang kita harus aduk rata. Oke, seperti biasa kita akan tambahkan Smart Bond, yaitu aditif untuk melindungi rambut kita supaya ikatan rambutnya tetap kuat. Dan karena satu tube Inoa, kita akan tambahkan 4 ml daripada Smart Bond Step. Kita sisakan 2 cm dari kulit kepala. Kita aplikasi dari tengah ke ujung. Pastikan semua produknya merata. Karena kita memakai Inoa, jadi aplikasinya harus sedikit lebih tipis jaraknya. Dan produknya harus cukup agar penetrasinya lebih baik, karena Inoa ini tidak mengembang. Kita baru saja selesai proses aplikasi dari tengah ke ujung, dan kita akan diamkan dulu 15 menit. Setelah itu baru kita aplikasikan. Kita sudah selesai menunggu 15 menit, dan kemudian sekarang kita akan melakukan aplikasi akar dengan juga formula yang sama, yaitu Inoa 5.25 dengan 20. Proses aplikasi di akar kita sudah selesai, dan kita akan tunggu 30 menit. Setelah itu bisa kita bilas shampoo dan kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Kita melakukan dry emulsification untuk menghilangkan sisa residu color yang ada di kulit kepala dan rambut. Ini penting banget untuk kita lakukan. Sekarang kita sudah membilas rambut Mutia, sudah bersih, sudah tidak ada lagi cat di dalam rambut Mutia. Sebelum kita shampoo, jangan lupa berikan Smart Bond step 2. Kurang lebih 4 pump. Kemudian kita ratakan
di seluruh helai rambut. Kita aplikasikan power dose sebagai post treatment untuk menggantikan ceramide yang hilang ketika proses pewarnaan berlangsung. Teman-teman, inilah hasil akhir dari Inoa 5.25 dengan 20 volt. Kita bisa melihat bahwa Inoa memberikan kemilau optimal dan hasil warna coklat natural dengan sedikit ungu agak mahogani. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diaplikasikan di salon. Dan sampai bertemu kembali dengan saya, Indra Tanudharma, di L'Oreal Professionals Education Series selanjutnya. Salam penuh warna. Hai teman-teman Heritage Indonesia, selamat datang kembali di YouTube channel L'Oreal Professional Education. Dan untuk topik kita hari ini, kita akan bahas step by step atau tutorial mengenai bagaimana cara melakukan regrowth application. Regrowth application itu kita lakukan jika klien kita datang kembali 2 bulan kemudian setelah proses pewarnaan yang pertama. Dan untuk tutorial kita hari ini, saya sudah punya model dan juga teman saya, yaitu Naomi. Hai Naomi. Hai. Dan Naomi ini terakhir kali diwarnai 2 bulan yang lalu, benar? Iya, 2 bulan yang lalu. Oke, 2 bulan yang lalu, dan sekarang adalah kita mau retouch atau merefresh warna rambutnya supaya warna rambutnya rata kembali dari akar sampai ke ujung ya. Dan kita lihat sini memang sudah kelihatan warnanya sudah agak berbeda antara yang di akar dengan yang di ujung, dan kita akan berusaha untuk melakukan regrowth application untuk merefresh warna Naomi tersebut. Nah, untuk pertama ini adalah kita harus tahu mengenai warna apa yang cocok untuk Naomi. Sebenarnya adalah kita harus mulai dengan consultation. Yang paling benar adalah kenapa kita harus mulai dengan consultation, karena survei membuktikan bahwa kesalahan pada saat proses pewarnaan itu terjadi banyak sekali ketika tidak dimulai dengan proses konsultasi yang benar. Maka itu kita harus melakukan konsultasi yang tepat ya, agar menghindari kesalahan ataupun komplain yang terjadi ketika kita melakukan color application terhadap tamu kita. Oke, sekarang kita memasuki tahap diagnosa. Yang pertama adalah kita lihat rambut tumbuh Naomi ini sekitar 2 cm. Nah, rambut tumbuh ini merupakan rambut yang masih virgin, dan kalau kita lihat levelnya adalah level 4 kurang lebih ya. Kemudian di tengah dan ujung ini ada 2 level yang berbeda. Di tengah ini sekitar level 5. Di sini level 5. Kemudian ada beberapa level 6 dan level 7 sampai ke ujung. Tetapi karena kita mau melakukan regrowth application, yaitu aplikasi langsung, maka itu kita harus memilih undercoat yang paling gelap, yaitu level 5. Dan warna yang akan kita pilih pun adalah warna level 5 dengan pantulan dingin sesuai dengan warna kulit Naomi. Maka warna yang kita pilih adalah Majirel 5.15 dengan pantulan dingin yaitu .15 merupakan ash mahogany. 1 cup Majirel kita akan campur dengan 75 ml oksidan. Dan jangan lupa teman-teman, dalam proses pewarnaan kita juga harus menambahkan Smart Bond. Kita akan campurkan dengan 4 ml Smart Bond. Dan kita akan tuangkan ke dalam campuran warna kita. Dan kita aduk kembali sampai merata. Nah, kita lihat rambut Naomi bagian ujungnya sedikit sensitif. Maka dari itu kita akan mengaplikasikan Inner Logic ya. Kita aplikasikan hanya di bagian ujung-ujungnya saja.
untuk menggantikan intercellular ceramide yang hilang ketika proses pewarnaan berlangsung. Sekarang kita akan mengaplikasikan akar terlebih dahulu dan kita akan bagi menjadi 4 bagian. Setelah kita pisahkan menjadi 4 bagian seperti ini akan memudahkan cara kita bekerja. Kita akan mulai dari bagian yang paling belakang, ya, 1, 2, 3, 4. Untuk aplikasi regrowth, kita bisa mulai langsung dari atas. Oke, kita sudah selesai mengaplikasikan 5 titik majira 5.15 di bagian akar, bagian retouch di rambut Naomi, dan sekarang adalah kita akan mengaplikasikan di bagian ujung. Nah, tetapi harus diingat adalah setelah kita mengaplikasikan di akar, kita harus set waktu 35 menit. Kemudian di bagian ujung ini ada 3 doktrin yang kita bisa lakukan. Pertama, kalau di bagian ujung ini masih bagus warnanya, kita hanya perlu diamkan 5 menit terakhir. Kalau sedikit pudar, kita diamkan 15 menit terakhir. Tapi kalau sudah pudar seperti ini, kita aplikasi langsung setelah aplikasi akar selesai, dan kita menunggu 35 menit sampai waktu di akar selesai, baru kita cuci. Sekarang kita akan aplikasikan di bagian ujung. Ya, setelah kita selesai mengaplikasikan di bagian akar, lalu mengaplikasikan di bagian ujung dan sedikit dimasas. Kita sudah selesai melakukan proses aplikasi semuanya sampai ke ujung rambutnya, dan tadi ketika saya aplikasi dari akar, kemudian saya set 35 menit dan langsung aplikasi tengah ke ujung, dan sekarang masih tersisa sekitar 15 menit sebelum waktu proses di akar berakhir, dan kita akan tunggu 15 menit dan setelah itu Naomi akan siap dengan rambut barunya. Sudah selesai melakukan dry emulsification, kita sudah menghilangkan semua residu cat di dalam rambutnya Naomi, dan setelah itu adalah sebelum kita shampoo, kita harus mengaplikasikan Smart Bond Step 2. Ya, kita ambil Smart Bond Step 2 sebanyak 4 pump, kemudian kita aplikasikan, kita ratakan ke seluruh bagian rambut Naomi dari tengah sampai ke ujung. Setelah kita bilas bersih Smart Bond Step 2, ingat bahwa setiap kali kita selesai proses color, dan kita harus melakukan shampoo-nya, yang kita aplikasikan adalah shampoo Pro Classic yang untuk color. Karena shampoo Pro Classic ini akan memberhentikan proses oksidasi dan pewarnaan di dalam rambut kita. Kita semprotkan power dose sebagai post treatment terakhir untuk menggantikan ceramide yang hilang ketika proses pewarnaan berlangsung. Oke teman-teman semua, ini hasil akhirnya dengan Majira 5.15 tadi. Saya rekap sedikit boleh ya, biar teman-teman juga nggak lupa. Tadi kita pakai dengan Majira 5.15 plus 20 volt. Pertama kita aplikasikan hanya di akar rambutnya saja, ya. Kemudian kita langsung set waktu 35 menit dan langsung aplikasi ke ujung dan tunggu sampai waktunya selesai. Dan kita lihat rambutnya berkilau, soft, dan menurut Naomi gimana? Suka banget sih mas, bagus. Good. Teman-teman hairdresser semua, sampai bertemu kembali dengan saya, Indra Tanudharma, di L'Oreal Professionals Education Series selanjutnya. Sampai jumpa. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana teknik aplikasi warna pada rambut virgin dan pada rambut regrowth. Itu sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Nah, dan sekarang Ibu lanjutkan pada aplikasi warna dengan teknik long regrowth. Di sini bisa kalian lihat. Jadi di sini ada
aplikasi warna long regrowth, di mana contohnya itu tumbuh rambut adalah 10 cm. Ya, tumbuh rambut adalah 10 cm. Kemudian pada rambut long regrowth ini kita harus bagi menjadi 3 bagian, di mana yang bagian pertama kita kerjakan adalah bagian tumbuh 8 cm. Yang 2 cm kita tinggalkan dulu. Kita kerjakan dulu yang 8 cm, kemudian setelah selesai, langsung dilanjutkan pada pangkal yang 2 cm. Nah, setelah selesai dipangkal, kalian set waktu 30 menit. Kemudian lanjutkan kerjakan pada bagian ujung rambut yang masih berisi warna. Ya, setelah bagian ujung rambut yang masih berisi warna selesai, kalian beri waktu 5 menit, kemudian kalian bilas.